Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Video ini adalah video pertama dari series Habisin, bahas bisnis online. Seperti yang kita tahu bersama ya, kalau memang bisnis CPA, cost per action itu adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Kenapa? Karena tanpa perlu menjual produk pun kita bisa mendapatkan komisi, dan komisinya pun lumayan besar. Seperti contoh, kita memasarkan produk streaming, dan untuk produk streaming kita bisa mendapatkan $60 ketika kita berhasil membawa seseorang untuk mendaftar ke website CPA-nya. Nah, keren juga ya, tanpa menjual produk pun kita bisa mendapatkan komisi sebesar itu. Jujur saja, perjalanan saya di dunia CPA ini dimulai tahun 2015 yang lalu. Hingga akhirnya di tahun 2020 saya memutuskan untuk berhenti menjadi publisher CPA. Dan ya memang dari bisnis ini saya sudah banyak menghasilkan ya, mulai dari membiayai kuliah, membiayai pernikahan, sampai membiayai pembangunan rumah saya. Awalnya saya pikir ya bisnis ini sehat-sehat aja. Toh supaya kita bisa memasarkan produk CPA pun kita harus mendaftar dahulu menjadi publisher di sebuah jasa pengiklanan, atau kita bisa bilang sebagai network. Nah, sudah jelas ya, jadi kita harus mendaftar dulu di networknya, karena si network ini akan mengumpulkan semua produk-produk CPA ke dalamnya. Nah, setelah itu produk CPA-nya akan diberikan ke si publisher. Dan untuk mendaftar di network itu memang agak sedikit sulit ya, karena kita harus diinterview dulu oleh si networknya. Nah, lalu letak gak sehatnya di mana? Pertama, biasanya para publisher CPA itu bermain secara tim. Jadi publisher yang terdaftar secara resmi ke network CPA-nya itu biasanya hanya satu. Lalu yang satu orang itu merekrut orang-orang yang akan membantunya untuk mempromosikan produk CPA-nya. Biasanya publisher resminya itu, atau bisa kita bilang bosnya lah, akan memotong hasil komisi dari si anak buahnya. Dan potongannya itu biasanya gede-gede ya, mulai dari 10-20%, bahkan saya pernah lihat di tempat saya ada yang memotong sampai 50%. Dan ya itu oke-oke aja sih. Kalau anak buahnya juga kan nggak tahu apa-apa tentang CPA, yang dia hanya tahu hanya bekerja saja, hanya meng-share saja. Tapi ya biasanya anak buahnya pun juga merekrut tim, dan si anak buah pertamanya juga biasanya menerapkan konsep potongan itu ke anak buahnya lagi. Jadi ya skemanya mirip MLM. Yang kasihan ya anak buah terakhirnya potongannya berkali-kali lipat. Nah, itu hal pertama yang membuat saya pensiun di dunia CPA. Hal yang kedua yang menurut saya nggak sehat adalah metode promosinya. Biasanya metode promosi yang digunakan oleh pemain CPA di Indonesia itu adalah metode spamming, baik itu spam di sosial media ataupun di forum-forum luar negeri, karena memang target market produk CPA-nya pun adalah orang-orang negeri. Untuk metode promosi spamming ya kita anggap biasa aja lah. Toh saya pun bermain Shopee Affiliate masih menggunakan metode spamming. Terus salahnya di mana dong? Nah, sebelum ke sana kita kenali dulu background pemain CPA di Indonesia. Rata-rata pemain CPA di Indonesia itu adalah bermain CPA streaming, baik itu niche movie, niche TV streaming, ataupun niche sport. Jadi produk CPA yang mereka pasarkan itu adalah produk OTT, ya mirip-mirip website video lah kalau di Indonesia. Tapi ya biasanya website-website yang dipasarkan melalui CPA ini adalah website-website kecil, jadi bukan big company seperti Netflix, Sumo, Starjet, ataupun HBO. Nah, sekarang sudah jelas ya, produk yang mereka pasarkan itu adalah produk streaming. Nah, letak kesalahannya di mana? Biasanya supaya iklan mereka menarik, mereka membumbui iklannya itu dengan film-film atau acara spot yang sedang hot pada saat ini. Misalnya cara metode promosi mereka itu menyepam video di YouTube. Dan biasanya isi video yang mereka upload di YouTube itu adalah video CTA atau call to action. Kalau mau nonton filmnya bisa klik link di deskripsi video ini. Nah, link itu menuju ke link CPA, sehingga otomatis si visitornya itu pun tertarik untuk mendaftar di website CPA-nya. Dan jika mereka sukses mendaftar di websitenya, secara otomatis si publisher akan mendapatkan komisi. Nah, yang jadi pertanyaannya, film yang digunakan di keywordnya itu sebetulnya ada nggak di website CPA-nya? Coba deh tebak, kira-kira filmnya ada nggak? Dan supaya nggak penasaran, cobain deh daftar di website CPA-nya.
Jujur saja, saking saya penasarannya dengan produk CPA yang saya pasarkan, saya sampai membeli data kartu kredit hasil dari cardingan. Karena untuk mendaftar di website CPA-nya itu tidak bisa menggunakan VCC ya, atau virtual credit card. Kita harus menggunakan kartu kredit yang asli. Dan ternyata setelah saya daftar di sana, saya lihat filmnya, ternyata yang ada itu hanya film-film lawas atau film-film yang sifatnya non copyright. Jadi kalau seperti ini, metode promosi yang tadinya spamming jadi scamming dong, karena film-film yang saya gunakan untuk promosi itu tidak ada ya di websitenya. Ya mungkin masih ada yang skeptis ya, itu kan CPA movie, kalau CPA sport enggak dong. Ya silahkan coba aja daftar, tapi saya yakin gak bakalan ada. Kenapa? Ya karena untuk membeli hak siar olahraga itu mahal banget bro, perlu jutaan dolar untuk membeli lisensi hak siarnya. Emang si websitenya mampu membeli lisensinya? Ya kalau mampu bakalan gampang gitu membeli lisensinya. Saya yakin gak bakalan semudah itu ya, apalagi acara olahraga Amerika seperti NBA, NFL, dan lainnya. Itu kan entertainment sport yang paling cuan ya di negaranya. Kayaknya bakalan susah banget untuk membeli hak siar liga-liga itu. Nah sekarang sudah jelas ya, yang salah itu adalah metode promosi si publishernya menggunakan keyword-keyword film ataupun event-event terkenal pada saat ini. Yang bikin saya aneh, kalau memang penipuan itu murni karena publisher, kenapa setiap publisher yang nakal nggak di-ban aja sama si networknya? Tapi ya ternyata rata-rata networks dan advertiser itu juga bekerja sama. Kerjasama seperti apa? Sudah jelaskan kalau publisher itu mendapatkan komisi ketika si publisher berhasil membawa seseorang untuk berlangganan di website CPA-nya. Nah, kalau advertiser dan network itu mendapatkan cuan dari orang-orang yang berlangganan setiap bulannya. Misalnya, kalau publisher berhasil membawa satu orang mendaftar di websitenya, publisher akan mendapatkan komisi $10. Nah, sedangkan si advertiser itu mematok harga lebih besar daripada komisi yang dibayarkan ke si publishernya. Misalkan si advertiser mematok harga layanannya itu sebesar $60 per bulan yang mereka ambil dari kartu kredit klien yang berhasil dibawa oleh si publishernya. Jadi sekarang udah kelihatan ya profitnya dari mana. Nah lalu pertanyaannya, peranan network ini apa kalau memang mereka bekerja sama dengan advertiser? Ya tugas mereka memberitahu ke publishernya film-film atau event-event yang sedang hype pada saat ini. Tujuannya ya semakin banyak orang yang berlangganan di website CPA-nya, semakin banyak juga profit yang didapatkan oleh si networknya. By the way, jika teman-teman penasaran dengan skema penipuan bisnis CPA streaming ini, silahkan cek aja artikel di deskripsi video ini, karena artikel inilah yang membuat saya memantapkan diri untuk pensiun di dunia CPA. Ya, saya sendiri nggak mengajak teman-teman untuk berhenti bermain CPA ya, kalau memang teman-teman sudah atau sedang bermain bisnis CPA ini. Karena masih ada kok networks dan offer-offer CPA yang menurut saya lebih baik. Dan tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk membrainstorm teman-teman agar bisa memilih bisnis online yang mana yang baik di kedepannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.